Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa SHMH yang saya hormati. Sinau hukum, melek hukum. Video kali ini sudah sampai ke video 26, sehingga sudah ada 25 video dari channel SHMH. Bagi yang belum mengikuti, silakan buka dan ikuti, simak dari video yang pertama. SHMH satu-satunya channel yang paham tentang kebutuhan APK, khususnya dalam hal membedah KUHP baru. Video yang ke-26 kita akan membahas tentang pertanggungjawaban korporasi. Diatur pada pasal 45. Ayat 1, korporasi merupakan subjek tindak pidana. Kalau dibandingkan dengan KUHP lama, di sana hanya tertulis unsur barang siapa, rata-rata demikian. Namun di KUHP baru tertulis jelas dan tegas korporasi. Zaman dulu bahwa unsur barang siapa ini ada dua hal, yaitu orang ataupun badan hukum. Namun itu tidak tertulis secara tegas dalam KUHP lama. Di KUHP baru saat ini sudah jelas, pasal 45 ayat 1, korporasi merupakan subjek tindak pidana. Ayat 2, korporasi merupakan subjek tindak pidana. Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas PT, yayasan, korporasi, badan usaha milik negara, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang lain namanya yang beda tapi maknanya sama. Serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Saya ulangi lagi karena ini baru dan perlu kita penalaran yang tepat untuk memahami ini. Serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Berarti korporasi ini ada dua, yang memiliki badan hukum seperti tadi saya sebutkan di atas, atau yang tidak memiliki badan hukum. Badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang menimbulkan pertanyaan adalah, apa ini perkumpulan yang tidak berbadan hukum ini? Ini menimbulkan pertanyaan. Dan kalau menurut saya dengan mendasari bunyi pasal ini, bisa jadi semacam perkumpulan yang tidak badan hukum. Contohnya kelompok-kelompok supporter olahraga, itu kelompok, tapi dia tidak memiliki badan hukum. Geng, nah, geng itu kelompok orang-orang bergabung jadi geng. Tapi kalau geng kan tidak mungkin kan ada badan hukumnya. Atau kelompok-kelompok pengusaha judi. Pengusaha judi kan dari A, B, C, D, ini nopang, ini termasuk judi-judi online, itu kelompok. Walaupun dia bukan badan hukum. Selanjutnya ini yang lagi marak ini, mafia tanah. Kelompok mafia tanah atau kelompok calo tanah, ya juga kelompok. Yang hal-hal ini saya tidak pernah mendengar memiliki badan hukum kelompok-kelompok seperti ini. Namun demikian, mungkin pemirsa SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum, ada pendapat lain terkait kelompok atau korporasi yang tidak memiliki, yang tidak berbadan hukum apa saja. Silakan dikirimkan
ke kolom komentar channel SHMH, sehingga saya juga bisa menambah wawasan. Perlu diingat bahwa channel SHMH adalah channel yang tahu atas kebutuhan APH, khususnya membahas KUHP baru. Hal-hal yang semacam ini tadi adalah merupakan tujuan dari pembuat undang-undang untuk nanti menjangkau, membuka pintu adanya ius constituendum di masa depan. Muncul kelompok-kelompok yang tidak berbadan hukum, namun dia ada. Maka sudah sangat tepat ahli-ahli kita dalam menyusun draft KUHP baru yang sudah disahkan ini dan merupakan subjek tindak pidana. Lanjut ke pasal 46. Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi, korporasi, atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Saya pikir ini mudah kalimatnya, walaupun panjang tapi dipahami mudah. Kalau untuk menjelaskan bisa diulangi lagi. Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi atau orang-orang yang berkepentingan di dalam korporasi. Singkatnya seperti itu. Oh, berarti korporasi asal yang melakukan adalah pengurusnya, maka disebut tindak pidana oleh korporasi. Sepanjang tindak pidana itu adalah terkait dengan kegiatan di dalam korporasi. Kalau di luar itu berarti bukan. Contoh, korporasinya ini tentang masalah berbicara atau berusaha di dalam dunia lingkungan, kan gitu kan, lingkungan hidup. Entah dia berbicara masalah pembersihan limbah atau apa, contoh ini kan. Kemudian salah satu pengurusnya itu menganiaya orang, nah ini kan sudah beda, maka itu jelas bukan. Tapi kalau berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan korporasi, malah justru dia misalnya melakukan pencemaran atau pura-pura mengambil limbah di sini, tapi limbahnya dibuang di tengah laut, maka itu termasuk tindak pidana korporasi. Sebab limbah ini termasuk lingkup dalam kegiatan korporasi lingkungan itu. Itu maksudnya seperti itu. Bahwa kedudukan fungsional orang-orang yang mempunyai orang-orang pengurus ya pengurus, termasuk juga manajer, direktur, kepala bagian, intinya orang-orang yang berkedudukan di situ. Serta orang-orang yang memiliki hubungan lain ya. Bahwa misalnya sebuah korporasi ini punya kontrak kerja dengan orang lain, pihak lain. Namun sama-sama akhirnya sudah kontrak kerja dan kontrak kerja ini merupakan tindak pidana yang dilakukan. Nah, ini masuk sebab si penerima kontrak ini melakukan kegiatan untuk si korporasi. Lanjut ke pasal 47. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi tetapi dapat mengendalikan korporasi. Nah, ini begini maksudnya. Korporasi ada ketuanya, ada pegawainya, ada wakilnya, bendaharanya, sekretaris, wah macam-macam pengurusnya. Ada dirut dan sebagainya. Kemudian saya tidak ada dalam struktur, tapi saya itu yang punya modal, justru yang punya modal, punya ide dan sebagainya. Tidak pernah ada di sini. Tapi korporasi ini ngikut saya, tunduk pada saya, apa perintah saya ikut. Nah, orang-orang yang seperti saya inilah
yang dijangkau oleh pasal 47 ini. Walaupun tidak di dalam struktur organisasi korporasi, tapi saya terjangkau. Dan yang kemarin-kemarin sangat sulit untuk menjangkau orang-orang yang di luar struktur korporasi, namun justru dia yang paling mengendalikan. Namun KUHP baru menjangkau itu. Hukum kita sekali lagi mantap. Dan APH, ikuti channel SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum, supaya bisa paham KUHP baru. Akan rugi kalau tidak mengikuti channel SHMH. Pasal 48, tindak pidana oleh korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan jika tindak pidana korporasi dapat dipertanggungjawabkan jika, saya baca agak cepat, A. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi, menguntungkan korporasi secara melawan hukum, diterima sebagai kebijakan korporasi. D. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana, dan atau E. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Lah kalau memang sudah kompak ya jelas toh. Pasti paling tidak dia kena yang huruf E. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Pasal 49, pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan atau pemilik manfaat korporasi. Ini jelas, sudah jelas, tidak perlu saya ulangi. Pasal 50, alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan atau pemilik manfaat korporasi dapat juga diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan kepada korporasi. Ini maksudnya begini, bahwa di dalam hukum orang kemarin kan kita bahaskan di video-video sebelumnya tentang alasan pembenar dan alasan pemaaf. Singkatnya bahwa alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam KUHP baru juga berlaku bagi korporasi. Sepanjang ya tentunya alasan tersebut ada hubungannya langsung dengan tindak pidana yang didakwakan. Jadi sama, dia adil, KUHP ini adil. Kalau orang per orang juga ada alasan pemaaf dan pembenar. Korporasi pun juga ada alasan pemaaf dan pembenar. Semakin menarik pembahasan kita pada video ke-26 ini, dan silakan ini perlu dipahami karena tindak pidana korporasi merupakan sesuatu yang baru pada KUHP baru yang nanti berlaku 2 Januari 2026. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah tindak. Mohon berikan saran masukan, subscribe untuk mendukung channel SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum, Akhir Kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.